Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional dengan tampilan yang sangat unik dan kekinian. Meskipun hanya kue jadul, tapi ini bisa bernilai tinggi ya teman-teman jika tampilannya bisa menarik seperti ini. Jadi kue Nagasari ini tampilannya selain unik, rasanya juga sangat enak. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan 150 gram tepung beras, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu akan saya masukkan juga 100 gram gula pasir. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam dan juga vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita masukkan 650 ml santan. Jadi untuk santannya bisa kita tuang secara bertahap ya teman-teman sambil terus diaduk. Setelah itu bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi. Nah, ini adonannya pastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal ya. Langkah berikutnya, siapkan pisang matang. Ini saya menggunakan pisang kepok. Jadi satu buah pisang kepok ini saya bagi menjadi 2 bagian. Lalu bagian ujung pisangnya bisa kita buang sedikit. Jadi kita bentuk pisangnya menjadi bentuk segitiga atau kerucut. Nah, untuk sisa potongan pisangnya ini jangan dibuang ya, karena ini bisa kita campurkan ke adonan. Ini sebelumnya sudah saya siapkan cetakan kue pie dan sudah saya olesi minyak sayur. Lalu kita tuang adonannya tadi sebanyak setengah bagian cetakan. Jangan lupa sebelum dituang adonannya ini diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada tepung yang mengendap. Selanjutnya bisa kita kukus kuenya selama 4 menit menggunakan api sedang. Setelah selama 4 menit dikukus, kemudian ini akan saya masukkan pisangnya. Jadi ini kita letakkan secara berdiri seperti ini ya untuk pisangnya. Untuk jenis pisangnya kalian boleh menggunakan jenis pisang lain asalkan pisangnya matang dan juga manis. Langkah berikutnya bisa kita tuang kembali adonannya tadi sampai memenuhi cetakan. Jangan lupa sebelum dituang untuk adonannya ini harus diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada tepung yang mengendap. Jika sudah, kemudian ini akan saya kukus kembali kurang lebih selama 10 menitan. Nah, setelah 10-12 menit dikukus, selanjutnya ini bisa kita diamkan sampai agak dingin. Untuk adonannya tadi masih ada sisa ya teman-teman. Ini saya tambahkan 1 tetes pewarna biru, kemudian 4 tetes pewarna hijau dan juga 1 tetes pewarna hitam. Nah, ini saya menggunakan 3 pewarna makanan supaya hasil warnanya lebih bagus. Langkah selanjutnya adonannya ini kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Nah, setelah adonannya sebagian besar sudah menggumpal seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan apinya. Kemudian ini terus kita aduk sampai adonannya kalis. Jika adonan sudah menggumpal dan kalis seperti ini, selanjutnya ini sudah bisa kita gunakan. Siapkan sepuit daun seperti ini. Lalu adonannya tadi bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, kemudian ini adonannya kita semprotkan sampai menutupi bagian pisangnya tadi ya. Nah, untuk hasilnya menjadi kerucut seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, untuk hasil akhirnya seperti pohon cemara seperti ini. Nah, cara bikinnya sangat gampang banget ya teman-teman. Ini tinggal kita semprotkan saja adonannya. Cara bikinnya seperti ini ya teman-teman, bisa diikuti tutorialnya di video.
Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Sebenarnya untuk membuat kue ini tidak terlalu susah, juga tidak terlalu ribet, hanya saja membutuhkan ketelatenan ya. Nah, supaya ada motif salju di bagian atasnya, ini akan saya beri sedikit adonan warna putih. Pada tahap ini bisa di skip ya jika tidak suka. Langkah berikutnya, kuenya ini akan saya kukus kembali kurang lebih selama 10-15 menitan menggunakan api kecil. Nah, setelah kuenya sudah matang, kemudian kita tunggu sampai hangat. Setelah sudah hangat, selanjutnya bisa kita angkat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya sangat unik dan juga cantik banget. Meskipun hanya kue jadul, ini bisa bernilai tinggi jika tampilannya sangat kekinian seperti ini. Kita tunggu kue ini sampai benar-benar dingin ya sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Setelah sudah dipastikan kuenya dingin, kita keluarkan menggunakan tusuk sate seperti ini supaya mudah cara mengeluarkannya. Kita keluarkan kuenya ini secara perlahan ya. Untuk pengemasan kuenya ini bisa dimasukkan ke dalam mika puding seperti ini. Jadi kue ini bisa dijual dalam bentuk bijian, bisa juga dijual per box seperti ini ya teman-teman. Untuk pengemasannya bisa disesuaikan kembali. Untuk rasa kue Nagasari ini sangat enak banget, manisnya pas, gurih dan juga legit. Dalam satu resep tadi bisa menghasilkan sekitar 12 kue seperti ini. Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Untuk tampilannya sangat unik dan kekinian banget, rasanya juga sangat enak. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan arisan. Nah, untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 200 gram tepung ketan, tambahkan dengan 30 gram tepung terigu, lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam, kemudian masukkan secukupnya vanila. Nah, untuk gula pasirnya ini saya pakai sekitar 2 sendok makan. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita tuang santan, untuk santannya kita masukkan bertahap ya. Jadi untuk santannya ini saya menggunakan sekitar 180 ml. Jadi adonan ini kita uleni sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk. Jadi untuk takaran santannya bisa kurang, bisa lebih, bisa disesuaikan sendiri. Jika adonannya sudah kalis seperti ini, selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Untuk yang satu bagian saya tambahkan pewarna makanan, saya menggunakan pewarna hijau. Ini kita uleni sampai pewarnanya tercampur ke adonan. Nah, untuk yang adonan sisanya ini tidak saya beri pewarna makanan apapun ya. Lanjut kita siapkan cetakan kue talam. Untuk cetakan kue talamnya saya menggunakan yang ukuran besar. Ini kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Jika mau hasilnya lebih banyak, kalian juga boleh menggunakan cetakan yang ukurannya lebih kecil. Ambil secukupnya adonan hijau, kemudian ambil juga adonan warna putih. Ini kita bentuk bulat seperti ini, lalu bisa kita tekan-tekan menggunakan ibu jari. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, seperti di video. Adonannya ini kita pipihkan membentuk cetakannya. Usahakan tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Selanjutnya untuk bagian atasnya bisa kita buang menggunakan spatula. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, untuk sisa potongan adonan ini bisa kita gunakan kembali. Maaf ya teman-teman sebelumnya karena sarung tangannya saya lepas karena sangat sulit ternyata menggunakan sarung tangan.
Tapi untuk tangan saya ini sudah saya cuci benar-benar bersih. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Lalu masukkan juga secukupnya vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Jadi cukup diaduk sampai gulanya larut saja ya teman-teman, tidak perlu sampai adonannya mengembang. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan 60 gram tepung terigu. Kemudian masukkan juga 20 gram tepung maizena. Nah, ini tadi saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, tapi maaf tidak kerekam. Lanjut kita masukkan 220 ml santan. Untuk santannya kita masukkan bertahap ya, kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Kita aduk adonan ini sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Lalu bisa kita tuang sisa santannya tadi. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur dengan baik dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal ya. Jika masih ragu boleh disaring. Langkah selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata ya. Untuk yang satu bagian saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Lalu bisa kita aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk adonan yang berikutnya ini saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Saya menggunakan warna merah cabai. Kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya ini adonannya saya pindahkan ke dalam gelas takar supaya mudah cara menuangnya. Ini kita tuang adonan ini sampai memenuhi cetakan. Untuk adonan yang warna merah ini sama ya teman-teman, kita tuang sampai memenuhi cetakan. Supaya mirip semangka, selanjutnya ini akan saya beri taburan wijen hitam. Ini kita beri taburan secukupnya saja ya. Penggunaan wijen hitam boleh juga diganti dengan biji selasih. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, tampilannya mirip semangka merah dan juga semangka kuning. Langkah berikutnya kita kukus adonan ini selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus selama 20 menitan ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Pastikan kue ini benar-benar dingin terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Setelah dipastikan sudah dingin lalu bisa dikeluarkan dari cetakannya dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Untuk tampilan kuenya seperti ini sangat cantik banget dan ini rasanya juga sangat enak. Kalau mau dijual bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, bisa juga menggunakan mika yang ada tutupnya. Nah, untuk harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran harga 2.000 sampai 3.000-an. Tekstur kuenya ini sangat kenyal, lembut dan juga legit banget, rasanya juga sangat enak, manisnya pas. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 16 sampai 18 kue. Jika mau hasilnya lebih banyak boleh menggunakan cetakan yang ukuran kecil. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue yang tampilannya sangat unik dan juga menarik banget. Untuk cara bikinnya sangat gampang ya, dan untuk rasanya ini juga sangat enak banget, kalian harus coba resepnya. Nah, untuk mengetahui cara bikinnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai.
Langkah pertama, siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan 200 gram kentang yang sudah dipotong-potong. Setelah kentangnya sudah empuk, kemudian ini bisa kita angkat. Selagi kentangnya masih panas, selanjutnya ini langsung akan saya haluskan. Ini kita haluskan, usahakan sampai benar-benar halus. Setelah kentangnya sudah halus, kemudian bisa kita masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 75 gram tepung tapioka dan juga 50 gram tepung beras. Bahan selanjutnya ini saya masukkan setengah sendok teh garam. Lalu ini saya masukkan secukupnya vanila. Kemudian ini akan saya masukkan 300 ml santan, kita masukkan secara bertahap. Bisa kita aduk sampai adonannya tercampur merata. Setelah adonan sudah tercampur, kemudian bisa kita masukkan sisa santannya tadi. Bisa kita aduk kembali sampai tercampur dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Supaya warnanya lebih menarik, ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Saya menggunakan warna merah rose. Lalu ini bisa kita aduk sampai tercampur. Jika sudah, bisa kita sisihkan dulu. Siapkan cetakan kue talam, olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Ini saya menggunakan cetakan kue talam ukuran besar. Langkah berikutnya, ini bisa kita tuang adonannya ke dalam cetakan. Jadi sebelum dituang bisa kita aduk-aduk dulu ya adonannya supaya tidak ada tepung yang mengendap di bagian bawah. Kita isi adonan ini sebanyak 3/4 bagian cetakan ya, jadi tidak sampai penuh. Lanjut, ini kita kukus kuenya kurang lebih selama 10-12 menitan menggunakan api sedang. Untuk lapisan kedua, masukkan 75 gram tepung beras, kemudian tambahkan dengan 25 gram tepung tapioka, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Ini saya masukkan juga 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk semua bahan ini sampai tercampur merata terlebih dahulu. Jika sudah, bisa kita tuang 250 ml santan. Jadi untuk santannya bisa kita masukkan bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Ini akan saya masukkan kembali sisa santannya tadi dan diaduk sampai tercampur merata. Usahakan ini adonannya mulus dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Jika dirasa adonannya belum mulus, bisa disaring. Kemudian ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna. Saya menggunakan pewarna makanan warna kuning. Nah, setelah itu adonannya ini bisa kita sisihkan dulu. Nah, ini setelah 12 menitan dikukus, selanjutnya bisa kita tuang adonan kedua. Jadi sebelum dituang bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur. Lalu ini bisa kita tuang adonannya sampai memenuhi cetakan. Langkah berikutnya, adonan ini kita kukus selama 15 menitan atau sampai matang. Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya sudah matang, kemudian bisa kita sisihkan dan ditunggu sampai hangat. Kita siapkan teflon, kemudian masukkan 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ini akan saya tambahkan dengan 20 ml air, kita aduk sampai tercampur merata. Lalu adonannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil. Nah, setelah adonannya mulai mengental, langsung kita matikan apinya dan ini kita aduk kembali adonannya. Jadi untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini ya. Adonan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, kemudian kita tambahkan secukupnya pewarna makanan. Ini saya menggunakan pewarna makanan warna hitam ya. Lalu untuk selanjutnya ini saya tambahkan pewarna makanan warna merah rose. Jadi setelah diberi pewarna makanan, kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Langkah berikutnya ini tinggal kita gambar saja ya. Jadi untuk kuenya ini sebelumnya sudah hangat atau dingin. Untuk motifnya bebas ya teman-teman, sesuai keinginan.
Nah, jika mau lebih mudah, untuk adonannya tadi bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Jadi untuk gambarnya ini bebas, asalkan kita bikin tema emoji ya teman-teman. Nah, jika tidak mau ribet, tidak perlu digambar seperti ini juga bisa ya, karena untuk rasa kuenya juga sudah enak, tampilannya juga sudah menarik. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, maaf sebelumnya kalau belum bisa rapi. Nah, jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya, ini kita kukus kembali kuenya kurang lebih selama 3 menitan saja. Setelah dikukus, selanjutnya bisa kita dinginkan ya kuenya. Setelah kuenya sudah dingin, bisa dikeluarkan dari cetakannya. Jadi cara mengeluarkannya sangat gampang ya. Untuk pengemasannya, jika mau dijual bisa dikemas menggunakan mika puding seperti ini. Jadi untuk pengemasannya bebas ya. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan ya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk rasa talam kentang ini sangat enak banget, manisnya pas dan juga lembut. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional dengan tampilan yang sangat unik dan juga kekinian. Kue Putri Mandi ini ternyata setelah dikemas seperti ini hasilnya lebih menarik ya. Untuk cara bikin kue ini juga sangat gampang ya teman-teman. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 50 gram gula merah yang sudah disisir, tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga 50 ml air. Jadi ini kita masak sampai gula merahnya agak mencair. Setelah gula merah sudah mulai mencair dan ini airnya sudah mulai mendidih, masukkan kelapa parut. Untuk kelapa parutnya ini saya menggunakan 100 gram ya. Ini saya menggunakan kelapa parut setengah tua. Ini kita masak sampai airnya menyusut. Nah, jika sudah mengering seperti ini, matikan apinya. Langkah berikutnya, ini untuk unti kelapanya akan saya bentuk bulat kecil-kecil ya. Jadi supaya ukurannya seragam, ini saya cetak menggunakan sendok takar. Setelah unti kelapanya sudah selesai dibulatkan seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan 200 gram tepung ketan, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga sedikit vanila. Nah, ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur. Siapkan 150 ml air panas. Kemudian ini akan saya tambahkan pasta pandan dan juga sedikit pewarna hijau. Lalu ini bisa kita aduk sampai tercampur. Untuk airnya ini bisa kita tuang sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Jadi ini bisa kita aduk, bisa juga langsung diuleni menggunakan tangan. Supaya lebih cepat kalis, ini akan saya uleni menggunakan tangan. Jadi untuk takaran airnya ini bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, tergantung kelembapan tepung. Jika dirasa adonan sudah kalis dan sudah bisa dibentuk, untuk airnya tidak usah dimasukkan semuanya. Langkah berikutnya kita ambil secukupnya adonan, kemudian bisa kita bulatkan dan kita pipihkan seperti ini. Lanjut, ini bisa kita beri isian unti kelapanya tadi, dan ini bisa kita tutup rapat, usahakan unti kelapanya tidak terlihat. Kemudian ini bisa kita bentuk bulat sampai permukaannya mulus seperti ini.
Nah, jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis. Untuk adonan kulit luarnya ini tidak saya timbang ya teman-teman, cukup dikira-kira saja. Jika dirasa adonan terlalu tebal, ini bisa dikurangi ya. Nah, ini semuanya sudah selesai saya bulatkan seperti ini. Kemudian ini adonannya bisa kita sisihkan dulu. Masukkan 150 gram tepung beras, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu akan saya masukkan juga 100 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita masukkan 650 ml santan. Jadi untuk santannya bisa kita tuang secara bertahap ya teman-teman sambil terus diaduk. Setelah itu bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi. Nah, ini adonannya pastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal ya. Siapkan cetakan kue talam ukuran besar, olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Langkah berikutnya bisa kita tuang adonannya tadi. Jadi ini kita tuang tidak perlu sampai penuh ya teman-teman. Ini kita tuang sebanyak setengah bagian cetakan saja. Lalu ini kita kukus selama 6-7 menitan. Nah, ini setelah sekitar 7 menitan dikukus, selanjutnya kita masukkan adonan berikutnya. Lalu ini bisa kita masukkan adonan kue ketannya tadi. Nah, kemudian ini bisa kita tuang kembali sisa adonannya tadi. Jika mau warnanya lebih cantik, untuk adonan yang kedua ini bisa diberi pewarna makanan warna coklat. Lalu ini kita kukus selama 12 menitan. Setiap 4-5 menit kita buka tutup kukusannya sebentar ya, supaya kuenya tidak melebar. Jadi selama pengukusan ini kita buka tutup kukusannya sekitar 2-3 kali ya. Setelah selama 12 menit dikukus, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Karena adonannya tadi masih ada sisa, jadi ini akan saya masak sampai adonannya mengental. Setelah sudah setengah mengental, matikan apinya. Lanjut ini kita aduk sampai adonannya kalis. Setelah adonan sudah kalis seperti ini, kemudian kita ambil sedikit adonan. Lalu untuk sisanya ini akan saya beri warna hijau ya. Kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk adonan yang sedikit tadi saya bagi menjadi dua ya teman-teman. Yang sebagian saya beri pewarna merah. Sedangkan untuk yang sebagian lagi tidak saya beri pewarna apapun. Untuk spuitnya saya menggunakan spuit seperti ini. Jadi untuk adonannya tadi sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya tinggal kita semprotkan. Ini kita semprotkan sampai menyerupai batang kaktus ya. Nah, jika tidak mau ribet pada tahap ini bisa di skip saja karena sebenarnya kuenya juga sudah cantik meskipun tidak dihias. Lanjut, supaya menyerupai batang kaktus, ini akan saya beri bintik-bintik warna putihnya tadi menggunakan adonan putih. Untuk yang di bagian atasnya ini kita beri adonan warna merah. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kue ini setelah dikemas seperti ini hasilnya lebih unik dan juga lebih kekinian ya, mirip cupcake. Nah, ini tadi masih ada sisa sedikit adonan ya teman-teman. Ini saya beri pewarna makanan warna coklat. Jadi ini supaya nanti hasil kuenya lebih menarik ya. Jadi pada tahap ini jika tidak suka boleh di skip ya teman-teman jika tidak mau ribet. Kemudian ini akan saya kukus kuenya kurang lebih selama 8 menitan. Setelah sekitar 8 menitan dikukus, kuenya sudah matang, selanjutnya bisa diangkat. Setelah kuenya sudah dingin, ini bisa dikeluarkan dari cetakannya ya. Jadi cara mengeluarkannya sangat gampang banget. Lalu ini bisa dikemas menggunakan mika puding seperti ini. Nah, untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Kue ini rasanya sangat enak, legit dan manisnya pas. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.